Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini Rocky Gerung akan menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh pengacara trio RRT di Polda Metro Jaya. Di media sosial rencana kehadiran Rocky Gerung telah menyebar secara masif ini. No Rocky, no party, undangan bela RRT. Ayo kita bersama pemeriksaan Rocky Gerung dalam kasus ijazah palsu JKW. Begitu undangan yang beredar di media sosial. Dan kemudian dijelaskan bahwa acaranya itu di Polda Metro Jaya Selasa 27 Januari 2026. Konferensi pers akan diadakan pada pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Ini serta tentatif pada saat break dan akhir pemeriksaan di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kehadiran Rocky juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya. Benar penyidik sudah melayangkan surat panggilan, mari kita tunggu besok ya, kata Komisaris Besar Budi Hermanto. Budi mengatakan Rocky bakal dimintai keterangan oleh penyidik di Subdit Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli yang diajukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Sebelum Rocky Gerung, penyidik itu juga telah memeriksa saksi ahli ini Profesor Dokter ya, ini seorang dokter ini Zainal Mutakin dari Fakultas Kedokteran Undip. Ini kelihatannya berkaitan dengan neuroscience yang sering disampaikan oleh Dr. Tifa ya. Kemudian juga ada Profesor Tono Saksono, seorang ahli astronomi dan penginderaan jarak jauh yang ini juga lulusan dari UGM. Kemudian ada Profesor Henry Subiakto, guru besar dari Universitas Airlangga. Dia juga alumni dari UGM. Dan Profesor Henry ini sebelumnya pernah menjadi Ketua Pokja penyusunan Undang-Undang ITE. Dan bahkan dia ini dimintai keterangan sampai 2 hari berturut-turut. Pemeriksaan saksi ahli ini sebenarnya kalau dari sisi sekuen waktunya ini janggal ya, karena dan ini sempat dipersoalkan oleh Refli Harun, pengacara trio RRT. Sebab para saksi ahli ini kan diajukan tersangka itu belum diperiksa, namun kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Oke, mari kita simak saja penjelasan dari Refli Harun. Hari ini kita kembali ke Polda Metro Jaya untuk menantikan pemeriksaan ahli kita. Ini ahli yang kelima yang diperiksa, yaitu Rocky Gerung ya, no Rocky no party. Ada bahannya juga, no ijazah, adili saja. Saya didampingi Pak Joni Silalahi, salah satu kuasa hukum RRT, Bala RRT ya, barisan pembela Roy, Rismond dan Tifa atau Dr. Tifa. Jadi kita menunggu kedatangan Rocky Gerung. Mudah-mudahan dia bisa datang pukul 9.15 sebagaimana dijanjikan. Akan ada press conference ya yang juga dihadir oleh televisi. Jadi seperti yang saya katakan, sudah ada 4 ahli yang sudah diperiksa. Pertama, kita tahu bahwa yang diperiksa adalah 3 profesor. Profesor Zainal Mutakin dari Universitas Diponegoro, Profesor Henry Subiakto dari Universitas Airlangga Surabaya, dan Profesor Tono Saksono, seorang peneliti independen yang lulusan Amerika Serikat dan Inggris. Ketiganya sudah memberikan keterangan dan mudah-mudahan keterangan mereka makin memperkuat posisi RRT sebagai pihak yang tidak seharusnya dikriminalisasi atau ditersangkakan dalam kasus ijazah palsu ini. Karena seperti yang saya berkali-kali katakan, pertama, ini adalah hak ya masyarakat untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Apalagi opini yang disampaikan itu adalah expert opinion yang tidak seharusnya dikriminalisasi. Hari ini Rocky Gerung memang khusus akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, tetapi insight dari keterangan itu mudah-mudahan bisa menjangkau semua kita. Tidak hanya mereka atau kita yang terlibat di kasus ya, tetapi masyarakat secara umum. Bagaimana demokrasi, hak asasi, konstitusi itu ditegakkan. Jangan sampai kemudian 3 hal tersebut hanya menjadi kata-kata indah di atas kertas on the paper. Padahal kalau kita memahami bahwa hak asasi manusia salah satunya adalah hak untuk menyampaikan pendapat, hak konstitusional juga demikian, kemudian demokrasi juga menghendaki kebebasan menyampaikan pendapat, maka saya sering mengatakan demokrasi kita demokrasi sontoloyo kalau masih mengkriminalkan orang yang berpendapat. Apalagi kriminalisasinya tidak tanggung-tanggung.
menggunakan pasal-pasal undang-undang ITE yang secara teoritis nggak masuk akal. It doesn't make sense. Bagaimana mungkin seorang Roy Suryo, kemudian Rismond dan Dr. Tifa, saya hanya memention 3 nama karena kebetulan saya hanya kuasa hukum dari 3 nama tersebut saja yang tergabung dalam Bala RRT, yaitu Barisan Pembela Roy, Rismond dan Tifa. Bagaimana mungkin mereka bisa dikenakan pasal-pasal yang ancaman hukumannya sampai 12 tahun penjara tanpa kejelasan apa sih sesungguhnya perbuatan atau tindakan mereka yang bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang pantas diganjar dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Mereka misalnya dituding atau dituduh melakukan edit dokumen sehingga dokumen yang tadinya palsu tampak asli atau otentik. Nah, ini nggak masuk akal. Berkali-kali saya katakan it doesn't make sense. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena kalau masalahnya begitu, berarti Roy Suryo membantu Jokowi dong, ya kan? Dokumen Jokowi palsu lalu kemudian diedit oleh Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi otentik, kan nggak masuk akal. Justru yang dikatakan Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond sebaliknya, 99,9% dokumen ijazah Jokowi adalah palsu. Jadi menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE 2008 dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun penjara itu adalah sebuah persangkaan yang berlebihan, overcharging, dan harusnya penyidik diberikan sanksi untuk pengenaan pasal-pasal yang tidak profesional tersebut. Unfortunately, pasal itulah pasal yang dilaporkan oleh kubu Jokowi sendiri. Bayangkan, berarti niat betul Jokowi untuk mengkriminalisasi warga negara. Kalau perkaranya dia merasa tersinggung, merasa difitnah, merasa dihina, ya gunakanlah pasal-pasal pencemaran nama baik atau fitnah. Itu pun nanti kita bisa counter. Tapi menggunakan pasal-pasal lain yang tidak relevan dengan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun itu adalah perbuatan kejam ya dari seorang mantan kepala negara untuk mengkriminalkan atau untuk memenjarakan warga negaranya. Demikian juga ketika dikatakan bahwa Roy, Rismond atau Dr. Tifa merusak atau merobek atau katakanlah merusak dokumen publik atau dokumen milik orang lain sehingga dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE 2008 itu juga tidak masuk akal. Kenapa? Yang dilakukan Roy, Rismond dan barangkali sedikit Dr. Tifa hanyalah melakukan sebuah analisis pengujian terhadap dokumen yang dikatakan sebagai ijazah Jokowi yang tampil ke publik dalam berbagai kesempatan. Baik itu pernah ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, pernah kemudian ditampilkan Dirtipidum Brigjen Johandani pada tanggal 22 Mei, pernah diupload Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025, kemudian pernah juga ditampilkan dalam big screen ketika diadakan reuni Fakultas Kehutanan UGM, kemudian juga tentu saja salinan fotokop salinan ijazah yang sudah dilegalisir yang disampaikan ke KPU Solo, KPU DKI dan KPU Nasional. Plus terakhir ijazah yang ditunjukkan pada gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025. Semua itu kawan-kawan semua sobat era sekalian itu yang kemudian diteliti oleh Roy Suryo. Tetapi jangan lupa yang diteliti itu adalah dokumen-dokumen yang muncul tentu sebelum tanggal 30 April karena locus delictinya dibatasi sebelum 30 April. Artinya harusnya ya kegiatan-kegiatan setelah itu tidak lagi dipersoalkan. Cuma intinya adalah apa yang dilakukan penelitian oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah terhadap dokumen yang ada yang diakui oleh pihak-pihak lain sebagai dokumen asli milik Jokowi, yaitu ijazah asli Jokowi. Sehingga ketika diadakan penelitian, maka kemudian penelitian itu berkesimpulan bahwa itu palsu, 99,9% palsu. Alasannya apa? Alasannya macam-macam. Alasan foto misalnya yang dianggap tidak mirip dengan Jokowi. Alasan lain-lainnya juga misalnya tidak ada cap yang melintas di foto misalnya dan lain sebagainya. Karena itu sekali lagi ini adalah kegiatan ilmiah subject to apa yang kemudian dilakukan secara profesional baik oleh Roy Suryo, Rismond maupun Dr. Tifa.
Dan profesionalitas mereka wujudkan dalam bentuk buku yang bernama Jokowi's White Paper. Jadi bahkan ada orang yang memuji salah satu tulisan di buku tersebut sebagai karya yang pantas diganjar dengan setingkat disertasi. Itu yang kita bisa catat sobat semuanya ya, kawan-kawan semuanya. Pak John mau nambahkan? Oke, silakan. Cukup. Oh, cukup. Ada pertanyaan lagi nggak? Bang Dul biasanya mau tanya. Iya. Sebagai ahli. Iya. 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 Pertama saya koreksi kata diarahkan ya kan. Rocky adalah Rocky ya. Jadi dia tentu memiliki kebebasan untuk menjawab setiap pertanyaan penyidik. Nah, tapi kita berharap dia menjelaskan hal-hal yang terkait dengan apa? Hal-hal yang terkait dengan ujaran kebencian, fitnah, kemudian terkait dengan pencemaran nama baik, karena dia berpengalaman di bidang itu. Rocky Gerung ahli dalam berbagai kesempatan. Ya, dia ahli pasal-pasal yang menindas demokrasi. Dan para aktivis seperti misalnya Gus Nur, Bambang Tri, Edi Mulyadi, kalau tidak salah Anton Permana, masih banyak lagi, itu sering menghadirkan Rocky Gerung sebagai ahli dalam persidangan. Nah, sekarang di BAP setelah itu kita harapkan nanti dalam sidang, tapi kita tidak berharap bahwa ini sampai persidangan karena kami menganggap ini tidak memiliki landasan yang kuat untuk sampai pada persidangan, begitu. Jadi dia akan bicara tentang sebuah tindakan atau kegiatan warga negara yang didasarkan pada hak-hak kewargaan. Dia akan bicara tentang bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana konstitusi harus ditegakkan, bagaimana hak asasi manusia akan ditegakkan. Itu yang kita harapkan. Iya. Enggak. Jadi proses pemeriksaan ini ya, kalau kasus itu belum dilimpahkan sementara KUHAP-nya sudah berlaku, maka digunakan KUHAP yang baru. Dan kita ingat ya, kasus ini dilimpahkan sehingga harusnya menggunakan KUHAP yang baru karena KUHAP yang baru kan berlaku pada tanggal 2 Januari dan pada tanggal 2 Januari posisinya belum ada pelimpahan kasus. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita berharap bahwa dengan KUHAP yang baru ini jauh lebih pro hak asasi manusia, demokrasi dan konstitusi, begitu. Artinya kalau seperti itu, kalau polisi betul menerapkan dengan keluarga ini, insya Allah tahun-tahun ini. Enggak. Jadi yang kita dengar adalah ketika pemeriksaan Rizal Fadila, pemeriksaan Kurniatri Royani, pemeriksaan Rustam Effendi pada tanggal 22 Januari, mereka sudah menerapkan KUHAP yang baru. Gitu. Don't worry ya. Karena pada dasarnya kan intinya adalah apa yang ingin disampaikan oleh Rocky Gerung atas pertanyaan penyidik, begitu. Iya, kan dia ahli dia filsuf ya. Dia ahli filsafat. Filsafat itu kan induk ilmu. Bagaimana filsafat berpikir tentang esensi dari sebuah hal kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau ada kasus-kasus seperti ini yang mostly sebenarnya politik, apa esensi dari semua itu? Nah, kita berharap Rocky Gerung, misalnya gini, apa sih esensi dari misalnya hak warga negara untuk menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan? Apakah kemudian bisa dibatasi dengan mudahnya dengan mengkriminalkan mereka? Apa esensinya pendapat seorang peneliti misalnya dan lain sebagainya? Rocky Gerung sangat ahli di bidang itu, filsafat dan politik. Dan jangan lupa, walaupun dia bukan sarjana hukum, dia pernah mengajar di S3 hukum bahkan. Karena dia mengajar filsafat hukum juga. Jadi kita berharap bahwa expert opinion dari Rocky yang sudah sangat mumpuni itu bisa membantu terutama Dr. Tifa dalam menghadapi kriminalisasi. Kami tetap mengatakan kriminalisasi ya.
kriminalisasi yang dilakukan oleh penyidik atas laporan Jokowi dan sekarang 3 pihak lainnya. Baik itu Pradi Bersatu, Lecumanan, kemudian Samuel Soekin, dan terakhir ada Andi Kurniawan. Ya, ada lagi. Terima kasih juga dengan kedatangan mak-mak. Teman-temannya mana belum ya? Ada Mary di sini ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita tunggu Rocky Gerung. No Rocky, no party, no ijazah, adili saja.